Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin coba men-share untuk penjelasan materi tentang pengendalian gulma. Dan di akhir slide ini akan ada studi kasus. Nah, jadi di sini ada di sini sampai yang tertulis hanya sampai 2 ya, tapi kita langsung aja. Sebenarnya ada 4 pencegahannya. Jadi yang pertama adalah pencegahan secara fisik. Intinya pencegahan secara fisik ini merusak gulma dan melepaskan gulma itu dari tempat tumbuhnya ya, bisa dengan penyiangan, mencangkul, mengolah tanah, memotong gulma itu ya, mengenangi gulma pada suatu lahan, juga membakar gulma itu. Kemudian yang kedua ada pencegahan secara kultur teknis. Nah, jadi ini pendekatannya adalah bagaimana gulma itu kita cegah atau kita kendalikan bukan melalui pencabutan. Jadi bisa dengan cara penggiliran tanaman, atau misalnya itu ada yang terakhir itu tumpang sari ya, atau kita berikan tanaman penutup tanah atau cover crop seperti tanaman kacang-kacangan ya. Jadi cover crop itu selain untuk menekan pertumbuhan gulma, dia juga bisa menambahkan menambahkan unsur hara nitrogen pada tanah itu, sehingga tanaman budidaya juga mendapat manfaat yang berupa unsur hara nitrogen. Kemudian ada lagi pencegahan secara hayati, berarti ketika kita mengendalikan gulma dengan cara pencegahan secara hayati, berarti kita menggunakan makhluk hidup yang lain, baik itu musuh alami ya, atau dengan gulma yang lain, spesies gulma yang lain, yang mana alelopati gulma yang lain ini bisa membantu tanaman budidaya untuk tetap tumbuh, tetapi atau tidak membahayakan tanaman budidaya yang tumbuh itu, tapi alelopati gulma yang lain ini bisa menekan gulma lain gitu ya. Atau bisa juga menggunakan cara yang biar dimakan ternak saja, misalnya seperti itu pencegahan secara hayati. Nah, kemudian pencegahan secara kimiawi, nah ini artinya kita menggunakan herbisida atau senyawa kimia ya tujuannya untuk mematikan gulma. Jadi teknik penggunaan herbisida di sini ada yang langsung, ada yang terbatas, ada yang langsung, ada yang seluruh tanah ya, ada hanya di atas tanamannya saja. Nah, ada yang kontak pre-emergence, residual pre-emergence, apa ini? Nah, nanti kita bahas. Kemudian ada di tempat-tempat yang terbatas saja ya. Sebenarnya itu bisa kita atur ya, mana tempat-tempat yang mau kita kendalikan gulmanya. Nah, namun demikian kita tahu herbisida itu karena dari kimia, sehingga akan ada kerugiannya juga. Jadi selain kita mendapatkan keuntungannya, kita mendapatkan kerugiannya juga. Yang paling kita tahu ya pasti ada bahaya keracunan, karena misalnya kita terlalu berlebihan memberikan herbisidanya, dan ada efek residu pada lingkungan, baik itu pada lingkungan tempat gulma itu tumbuh atau pada tanaman budidayanya ya. Atau bisa juga kerugian yang lainnya adalah timbul varietas resisten. Nah, resisten terhadap herbisida ini. Nah, proses metabolisme yang dipengaruhi oleh herbisida ini, ketika kita mengaplikasikan herbisida itu sebenarnya juga bisa menghambat fotosintesis yang terjadi pada suatu tanaman. Ya, jadi apalagi kalau herbisida ini misalnya kita gunakan herbisida untuk membasmi gulma yang rerumputan ya, jenisnya rerumputan, dan di lahan itu kita gunakan untuk menanam tanaman budidaya yang kelasnya adalah rerumputan juga, seperti padi itu kan juga termasuk rumput-rumputan. Nah, ketika kita gunakan herbisida yang seperti itu, yang sama, sehingga kita akan membuat herbisida ini bisa berpengaruh pada gulma serta berpengaruh pada tumbuhan budidaya kita, tanaman budidaya kita.
Selain menghambat fotosintesis, bisa menghambat pekerjaan bahan, menghambat pertumbuhan, menghambat respirasi dan oksidasi pada tanaman itu. Nah, kita tadi sempat membaca di slide sebelumnya ada pre-emergence. Ya, ada pre-emergence. Itu apa sih pre-emergence? Pre-emergence ini penyemprotan sebelum tanaman pokok atau tanaman budidayanya muncul di atas tanah. Ya. Kalau kita bedakan dengan post-emergence ini penyemprotan setelah tanaman itu muncul. Nah, jadi kita kalau memberikan herbisida bisa sebelum tanamannya muncul atau setelah tanamannya muncul. Gitu. Kalau pre-planting sebelum kita menanam, ya, sebelum kita menanam. Jadi bisa dibedakan ya, pre-emergence, post-emergence. Dan ini adalah waktu penggunaan herbisida. Jadi ada 3 waktu ini ya. Kemudian herbisida itu ada yang selektif, ada yang non selektif. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, kalau kita menggunakan herbisida untuk membasmi gulma yang jenisnya rumput-rumputan, sementara tanaman budidaya kita rumput-rumputan juga, sebaiknya kita mencari herbisida yang karakternya adalah selektif. Ya, jadi dia bisa membedakan mana yang harus dibasmi. Karena kalau tidak, semua jenis tanaman rumput-rumputan ini akan habis ya, baik itu tanaman budidaya atau ataupun gulmanya gitu. Jadi jangan pakai yang non selektif, lebih baik usahakan pakai yang selektif. Kemudian ada yang herbisida kontak, ada yang sistemik. Ini maksudnya seperti apa? Ini berdasarkan sifat kerja ya. Jadi herbisida kontak berarti ketika herbisida itu mengenai gulma, nah dia langsung berefek. Misalnya gulmanya langsung kosong. Nah, karena ada kontak itu. Sedangkan sistemik, jadi dia tidak langsung senyawa kimia yang ada di herbisida itu masuk ke dalam sistem pembuluh darahnya tanaman atau gulma itu, kemudian gulmanya teracuni dan mati. Jadi sistemik, bukan kontak. Jadi ketika herbisida diberikan, ada kontak kena daun gulma, itu tidak berpengaruh secara langsung, tapi senyawa kimia yang masuk ke dalam sel gulma itu, nah secara sistemik ya, itu akan meracuni gulma. Nah, itu sifat kerja herbisida, ada 2, kontak atau sistemik. Nah, ada juga herbisida ini dikategorikan dari formulasi atau bentuknya, misalnya gitu. Ada yang butiran, ya, ada yang aerosol, asam, das itu debu ya, seperti debu gitu. Kalau yang powder gitu itu berarti bubuk-bubuk ya. Emulsion concentrate ini berarti konsentrat cairan konsentrat ya. Nah, ini bentuk formulasinya gitu. Nah, kemudian ada juga herbisida ini kan kita tahu ada yang organik, ada yang anorganik. Tapi sebenarnya meskipun organik pun juga mengandung senyawa kimia. Jangan lupa ya, bukan berarti segala yang disebut organik itu bukan kimia. Jangan punya pemikiran seperti itu. Jadi organik pun juga ada senyawa kimianya, tapi senyawa kimia itu diperoleh dari unsur-unsur yang hidup ya, akhirnya disebut organik. Nah, ini ada banyak nama, silakan bisa dipelajari nama-nama dari herbisida kandungan herbisida organik dan anorganik. Campuran herbisida. Sekarang kita ke campuran herbisida. Jadi ketika kita akan menggunakan herbisida itu biasanya kita mencampur ya, agar tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas dan selektivitas herbisida. Keuntungannya memperluas spektrum pemberantasan. Jadi tidak hanya 1-2 gulma yang dicegah ya, hanya atau dikendalikan ya, ada beberapa jenis gulma yang bisa kita kendalikan. Dapat mereduksi dosis suatu herbisida ya. Kemudian mematikan spesies yang paling peka dengan dosis minimum. Itu kita kalau mencampur herbisida
mendapatkan keuntungan itu semua. Kemudian, nah ini tentang studi kasus tadi ya. Kita coba baca judulnya, uji efektivitas herbisida atrazin, mesotrion dan campuran atrazin mesotrion terhadap beberapa jenis gulma. Nah, ini yang kita baca, coba fokus di garis merah itu ya. Nilai harapan sebesar 51,48 gram per hektar itu menunjukkan bahwa pada dosis tersebut herbisida campuran akan mampu mengendalikan 50% populasi ke-6 jenis gulma. Bayangkan ya, kalau kita hanya menggunakan satu herbisida saja, maka itu hanya ada 1-2 jenis gulma. Tapi kalau kita ingin mengendalikan banyak jenis gulma, kita bisa mencampur herbisida. Ini sampai bisa mengendalikan 50% populasi 6 jenis gulma ya. Kemudian ini ada lagi judul yang lain, pengaruh aplikasi herbisida pratanam dengan cuka, glifosat dan paraquat pada gulma tanaman kedelai. Nah ini ketika diaplikasikan perlakuannya itu menunjukkan bahwa aplikasi cuka yang 20% ya, ini tidak berbeda nyata dibandingkan yang paraquat dan glifosat ya, tetapi cuka 20% berbeda nyata lebih kecil dalam mengendalikan pertumbuhan gulma. Nah ini kita bisa lihat bahwa yang dicampur itu sebenarnya lebih tinggi kan dibandingkan yang tidak dicampur. Nah seperti itu. Kemudian ada juga yang ini, potensi alelopati ekstrak sersah daun mangga. Kita sudah belajar alelopati di minggu sebelumnya. Nah ini kita coba lihat mana yang kita underline. Nah dari artikel yang tadi itu saya buat diagram alir. Nah seperti ini contoh diagram alir untuk PowerPoint ya. Kalian bisa memodifikasi diagram alir yang misalnya kalian tulis dalam bentuk Word. Nah, jadi di sini pengumpulan bahan, dimulai dari pengumpulan bahan, mengumpulkan sersah daun mangga 5 kilo ya. Terus dilanjutkan dengan preparasi sampel ya. Sersah daun mangganya dicuci, dipotong-potong, potong-potong kecil, dikering anginkan ya. Selama 2 minggu, kemudian di dry blender hingga menjadi bubuk atau tepung. Nah, kemudian ekstraksi sampel. Tepung daun mangga tadi direndam metanol 4 kali 24 jam, berarti 4 hari. Diaduk setiap hari, ya, kemudian disaring. Hasil penyaringan itu diuapkan dengan rotary evaporator suhu 48 derajat Celcius. Nah, hingga metanolnya ini menguap dan diperoleh ekstrak kental, disimpan dalam desikator silikat gel. Nah setelah kita punya ekstraksi sampelnya tadi, kita uji. Nah, menguji apa yang diuji tadi, gulma, rumput keriting. Nah kita semai itu biji gulmanya, kita kecambahkan dan kemudian kita melihat ada pertumbuhan gulma. Nah barulah kita coba aplikasikan ekstraksi sersah daun mangga tadi ya. Nah, yang diamati apa? Ini ada persentase perkecambahan, panjang kecambahnya, tinggi gulma, panjang akar, berat kering, berat basah gulma. Setelah itu kita punya data itu, kita analisis data gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk diagram alir dan ini semua saya dapatkan dari artikel ini di metode gitu. Jadi di metode itu mungkin bentuknya paragraf, tapi bisa kalian rangkum dengan mungkin lebih enak dibaca dengan cara membuat diagram alir seperti ini. Demikian materi pengendalian gulma. Kita bisa lanjutkan pertanyaan-pertanyaan melalui grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.